Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia ini pasti akan dirayu setan untuk melakukan perbuatan dosa. Tentunya kita sebagai umat muslim yang beriman harus memperkuat diri agar tidak terjebak ke dalam bujukan setan. Hal tersebut akan membawa kita masuk ke dalam perbuatan dosa dan menjadikan kita salah satu penghuni neraka di akhirat nanti. Berbagai macam siksaan akan diterima oleh penghuni neraka. Tanpa ada ampun dan henti, para malaikat penghuni neraka akan selalu memberikan hukuman kepada para penghuninya. Permohonan ampun akan menjadi sia-sia belaka. Semua pengampunan bisa kita dapatkan selama hidup di dunia ini. Saat di akhirat nanti, hal tersebut tidaklah berlaku. Tetapi sahabat beriman, ada satu kisah tentang seorang umat yang terselamatkan dari api neraka karena secari kertas. Lalu bagaimanakah kisahnya? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Masya Allah, ahli maksiat yang selamat dari neraka karena secari kertas. Versi dari Magenta Islam. Kisah seorang ahli maksiat terselamatkan dari neraka. Setiap orang pastinya pernah berbuat dosa. Hal ini dikarenakan bujukan setan yang sangat menyesatkan. Tentunya hal tersebut bisa diperbaiki dengan langsung bertaubat kepada Allah Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh dosa, maka neraka akan menjadi tempat yang pasti untuk kita di akhirat nanti. Panasnya api neraka akan kita rasakan selama-lamanya. Malaikat yang kasar dan tidak kenal ampun pun akan menyiksa diri kita tanpa alasan dan rasa belas kasihan. Namun ada satu kisah umat yang beruntung karena bisa menghindari api neraka karena secari kertas. Kisah tersebut berawal dari Nabi Adam alaihissalam yang melihat seorang umat diseret menuju neraka oleh malaikat. Melihat hal ini, dirinya pun langsung menemui Rasulullah SAW untuk melaporkan hal tersebut. Rasulullah yang mendengar hal tersebut langsung bergegas untuk memberikan pertolongan kepada umat tersebut. Nabi Adam alaihissalam pun menunjukkan tempat kejadian itu. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW langsung meminta sang malaikat melepaskan umat itu dan membebaskannya dari api neraka. Namun sang malaikat menjawab dengan satu ayat dalam Al-Quran. Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Lalu Rasulullah SAW meminta malaikat kembali menimbang amal dari umat tersebut. Terlihat bahwa amal buruk lebih berat daripada amal baiknya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW mengeluarkan secari kertas dan menaruh di timbangan amal baiknya. Tiba-tiba timbangan itu pun berubah dan menjadi amalan baik yang lebih berat daripada amal buruknya. Akhirnya, sang umat pun terlepas dari neraka. Ia pun bertanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata, secari kertas tersebut adalah bacaan salawatnya yang dilakukan di dunia. Rasulullah SAW pun menyimpan dan menjaganya untuk umat tersebut. Lalu sudahkah kalian bersalawat hari ini, sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Keutamaan bersolawat untuk hari akhir nanti. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun dianjurkan untuk menjalankan segala yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya dari sikap dan perbuatan yang dilakukan olehnya, tidak akan ada yang merugikan umatnya jika kita tiru. Beliau pun memberikan perintah untuk melakukan sholawat kepadanya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Pahala yang didapatkan pun akan sangat melimpah dan tiada habisnya. Dosa yang ada di dalam diri kita perlahan-lahan akan hilang karena seringnya diri kita bersolawat kepada Allah Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Siapa saja yang membaca solawat kepadaku sekali,
niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Tentunya hal ini pun sangat menguntungkan untuk diri kita. Saat dosa kita perlahan-lahan menghilang, maka amalan baik yang kita lakukan akan menjadi lebih berat di akhirat nanti. Tentunya pintu surga akan terbuka lebar untuk diri kita. Perintah untuk bersalawat juga dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, rajinlah dalam bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hukuman yang sangat pedih untuk pelaku maksiat. Setan akan selalu menggoda umat manusia untuk melakukan dosa. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita pun akan dipergunakannya untuk menjatuhkan diri kita ke dalam jurang dosa. Salah satu perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah Ta'ala adalah perbuatan zina. Tentunya, untuk hubungan laki-laki dan perempuan harus mempunyai batas dan tidak boleh terlalu dekat. Hal ini akan membuat setan menggoda mereka. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan umatnya untuk tidak mendekati perbuatan zina, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Perintah yang sudah jelas disebutkan tadi pun tidak boleh kita langgar. Jika dilanggar, maka kalian sudah masuk ke dalam golongan setan yang akan menjadi penghuni neraka. Berbagai siksaan dan hukuman pun akan kita terima. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Maka dari itu jauhilah perbuatan yang berpotensi bisa menimbulkan perzinahan. Hal tersebut lebih aman dan bisa membawa kita ke dalam surga. Gambaran neraka untuk para pendosa. Kisah seorang yang maksiat yang lolos dari api neraka tadi sangatlah beruntung, dikarenakan dirinya mempunyai sedikit kebaikan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW yang membuatnya terbebas dari siksa neraka. Tetapi sangatlah merugi bagi para pendosa yang tidak pernah bertaubat atau berbuat amalan baik sedikit pun. Mereka pun akan langsung otomatis masuk ke dalam neraka jahanam. Di sana tempat yang menyeramkan dengan api yang sangat panas. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Apinya kalian di dunia hanyalah 1 dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu niscaya cukup." Beliau pun bersabda, "Panasnya neraka jahanam dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya." Hadis riwayat Bukhari. Mereka pun akan disiksa dengan sangat sadis dan dilakukan berulang kali tanpa henti. Hal ini menjadikan kondisi mereka pun sangat mengenaskan. Seperti yang diterangkan dalam hadis, sesungguhnya tebal kulitnya orang kafir itu 42 hasta, dan sesungguhnya gigi gerahamnya sebesar semisal gunung Uhud, dan sesungguhnya tempat duduknya di neraka jahanam sebagaimana luasnya antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Tirmizi. Tentunya dengan segala kepedihan yang didapatkan para penghuni neraka menjadi pelajaran untuk kita agar menjauhi segala perbuatan dosa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar menjadi salah satu penghuni surga.
Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.